Halo YouTube, balik lagi bersama gua Muhammad Taufik di channel Modev. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita bakalan lebih ngebahas bagaimana cara mempercepat pekerjaan kita dalam membuat game ya. Tentu saja cara ini bukan bakalan sih, lebih tepatnya sering aku gunakan dalam membuat game, baik itu di Construct 2 atau Construct 3. Jadi pembahasan kali ini kita tetap bahas di Construct dulu ya. Untuk Unity mungkin kesempatan lain kali gitu ya. Oke, cara ini biasanya aku gunakan dalam pengerjaan setiap pekerjaan, baik proyek kecil atau proyek besar dalam pembuatan game di Construct 2 atau Construct 3. Cara ini betul-betul mempersingkat atau mempercepat pengerjaan kita, tentunya lebih efisien. Terus ya pokoknya lebih tersusun lah untuk pengerjaannya. Nah, yang bakalan kita bahas itu ada 5 hal. Ada 5 hal yang bisa mempercepat pengerjaan kalian dalam membuat game. Apa aja itu? Silahkan tonton aja videonya. Oke, yang pertama yaitu compare frame button ya. Mungkin teman-teman di sini biasa menambahkan button atau biasanya fungsi yang sama dengan itu satu-satu ya, satu-satu. Misalnya kayak gini. Di sini kalau misalnya kalian lihat ya, di situ muncul satu-satu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini di kanan itu ada yang terpisah, button play, restart, pause. Itu memang bagus. Cuma gini, kalau misalnya teman-teman itu punya lebih daripada satu button, misalnya ibaratnya ada button ini, button level, itu kan pasti banyak tuh ya. Button level banyak, seperti yang aku tutorial yang ini bikin locking system. Di situ nggak efisien banget nih kalau misalnya kayak gitu. Terus juga untuk modifikasinya nanti saat misalnya kayak button yang level atau yang beda-beda gitu, dia bakalan susah dan membuang-buang waktu kalau misalnya kita buat. Nah, gimana sih caranya biar mempersimpel cara ini? Atau enggak nanti misalnya penggunaannya kan fungsinya hampir sama nih ya, button ya. Paling yang beda cuman ke arahnya kemana, atau dia nanti fungsinya untuk apa gitu. Pada intinya kan dasarnya sama, kayak munculin suara atau efeknya dia membesarnya dan sebagainya. Itu cara mempersimpelnya gampang. Cara mempersimpelnya itu, jadi kalian ini aku hapus semua dulu. Nah, cara mempersimpelnya adalah kalian bisa langsung tarik semuanya ini ke dalam sini. Jadi langsung kalian tarik semuanya. Terus kalian bisa langsung aja klik 2 kali. Nanti di sini ada muncul di sebelah kiri ada animation default properties. Di sini speednya kita matikan jadi 0. Jadi fungsinya buat apa? Jadi kalian nggak bakalan bisa dia nggak bakalan beranimasi, dia nggak bakalan frame-nya itu nggak bakalan jalan tuh ya. Yang itu pertama fungsinya. Terus untuk penggunaannya seperti apa, Bang? Jadi penggunaannya itu gampang. Penggunaannya kalian bisa langsung di sini, kalian kan bisa klik 2 kali ya. Kalian klik 2 kali. Terus nanti di sini tuh ada sudah animation frame. Jadi 0, 1, 0 untuk pause, 1 untuk untuk play, 2 dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan. Kalian langsung tarik aja, ini tahan kontrol ya. Misalnya kalian nggak tahu, tahan kontrol. Terus kalian ganti ini angka-angkanya di sini. Nah, angka-angkanya di sini. Seperti ini ya jadinya. Nah, terus kalau kalian lihat juga di sini di bagian objek, kalian tuh cuman punya satu objek button dan kalian bisa macem-macemin ini semau kalian gitu. Seperti misalnya kalian kasih instant variable atau behavior kayak sign atau kayak drag and drop atau dan selainnya yang sesuai dengan game yang kalian mau. Terus untuk cara penggunaan di event sheet seperti apa, Bang? Jadi penggunaan di event sheet kalian bisa langsung dengan menggunakan compare frame ya, compare frame. Bisa menggunakan perbandingan frame. Tapi kalau nggak bisa pakai UID. Nanti UID juga aku bahas selanjutnya. Oke, yang kedua adalah global layer ya. Oke, jadi global layer ini pada dasarnya kita menempatkan posisi atau menempatkan UI. Pada aku biasanya aku gunakan untuk UI ya. Untuk UI kayak misalnya di button game atau kayak health bar atau scoring, itu menggunakan global layer. Artinya global layer ini maksudnya kita buat satu panduan nanti di mana layer ini nanti bisa dipakai di layout lain ya. Pada contohnya di game ini di game sampel ya, Jadi kalau misalnya kalian di sini dia di atas kiri sudah ada health bar ya. Kalian lihat di sini ada health bar. Kalau misalnya kita jalan dia udah bisa bergerak, udah ngikutin. Nah, gimana kalau kita langsung aja coba praktekin untuk gimana buat di layout baru ya, di layout baru.
Terus kalian lihat di bagian UI, nanti di UI atau misalnya di layer mana kalian yang pengen kalian bikin global. Kalau misalnya nggak ada layer ini, kalian bisa ke view, nanti ada di sini ada tulisannya layer bar ya, layer bar, kalian bisa klik aja di sini. Terus nanti kalian lihat di sini UI-nya nanti ada di sebelah sini, ada editor properties untuk di Construct 2 ya. Kalau di Construct 3 nanti ada globalnya juga sih. Nanti aku mungkin buat video terpisah. Nah ini kalian ganti yes, ganti kalian yes. Terus nanti langsung di game 3 nanti dia nggak ada, dia nggak bakal kelihatan. Ini nggak beda ya sama kayak Construct 3. Kalau Construct 3 kelihatan, kalau Construct 3 kelihatan. Kalau di Construct 2 nggak kelihatan. Nah itu dia nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kita apply di game 3, dia bakalan ada. Dia bakalan ada. Oke. Nah di sini mungkin nggak kelihatan ya, nggak kelihatan bedanya kali ya. Aku kasih ini aja kali ya. Aku kasih teks. Mungkin buat teman-teman kalau misalnya bingung ini game yang keberapa gitu kan. Ini game ketiga. Nah gitu ya. Ini contohnya. Kita coba run lagi. Dia bakalan bisa bisa ada di layout lain. Nah ini ya seperti itu. Terus kita coba ubah lagi biar mastiin kalau misalnya ini fungsinya berjalan seperti apa. Ini aku tambahin sini. Tentu saja di layar UI game ya, UI game yang soalnya yang global yang ini. Terus saya coba lagi run di game ketiga. Seperti ini. Dia pasti bakalan ada juga seperti ini. Nah, gitu. Oke ya. Terus gimana cara nambahin dia di layout kosong, Bang? Gimana, Bang? Layout kosong. Nah, gitu kan. Misalnya gini. Kalian ini punya backgroundnya pengen sama di layout lain. Jadi tetap bisa kalian gunakan fungsi global ya, fungsi global. Kalian bisa langsung kasih yes di sini. Terus nanti kalian bikin layout baru, misalnya sini add layout. Terus nanti nggak usah pakai event lah, kita don't add event ya, kita akan ngetes doang. Ini tambahin game baru, Bang, gitu. Game baru ya. Terus kalian bisa langsung aja namain layernya sama dengan layer yang global tadi. Jadi misalnya di game tadi di UI 2 itu nama layer yang diglobalkan adalah BG dengan UI game ya, UI game. Jadi kalian bikin dua layer. Yang pertama adalah BG. Langsung kita tes ya, Nah, kalau misalnya dia itu sudah berhasil terdeteksi global, dia bakalan hilang ya kalau misalnya di tempat baru yang kita tambahkan. Kita coba run nih. Masih backgroundnya sudah berubah. Oke, udah aman ya. Terus setelah itu kita tambahkan lagi UI game. Kayak apa tulisannya ya? Gini. Coba aku cek dulu lah. Namanya UI game ya, atau enggak paling cepet bisa kalian aja F2 langsung copy, langsung kalian paste aja ya di sini ya. Nah, terus kita coba run lagi, dia pasti bakalan muncul. Nah, seperti itu ya untuk cara mempercepatnya. Yang ketiga adalah global event sheet. Ya, oke, seperti namanya juga tadi seperti yang sebelumnya itu global layer ya. Jadi artinya global layer itu kan bisa dipakai di layout lain ya. Nah, sekarang ada global event sheet, dalam artian dia adalah event sheet yang dipakai secara global. Maksudnya bisa dipakai maksudnya bisa dipanggil dari event sheet lain gitu. Nah, ini contoh kasusnya di sini adalah biasanya game-game yang memiliki sistem atau fungsi yang sama, atau kayak misalnya fungsi sesuatu yang sama kayak fade in, fade out, atau fungsi button untuk pemanggilan button, animasi button ya, pada dasarnya animasi button. Atau seperti game-game yang ini yang memerlukan kondisi-kondisi yang sama gitu. Nah, sini contoh kasusnya adalah game seperti yang di sini itu sentuh kartu ya, atau card match. Itu memiliki fungsi yang sama, yaitu nyentuh kartunya gitu ya. Di sini aku sudah coba buat untuk perbandingan. Jadi di sini sudah ada game 1 dan global event sheet, udah event sheet ya. Jadi di sini tujuannya kenapa dibikin kayak gini, yaitu pertama mempercepat. Yang kedua, kalian bisa mengatur layout kalian secara spesifik. Misalnya kalian di sini kalian mau pengen ganti tulisan ini level 1 bosku melalui script, melalui action kan. Jadi kalian bisa langsung aja teks. Nah, seperti di sini contohnya, kalian bisa langsung menggantinya dengan tulisan kucing gitu. Misalnya untuk di level 1 misalnya tulisannya ganti kucing gitu ya, melalui event sheet. Jadi kalian bisa mengaturnya secara spesifik tanpa mempengaruhi fungsi global. Jadi fungsi gamenya, fungsi untuk ininya masih berjalan dengan rapi ya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi dia tidak terganggu untuk di tempat lain. Jadi kayak gitu pada dasarnya. Jadi fungsinya lebih ke specific use gitu ya. Jadi kalian bisa mengaturnya seperti ini, seperti waktu, seperti jumlah kartu yang berbeda. Nanti kalian bisa perbandingkan jumlah kartu berbeda, atau background berbeda, atau background bergerak, atau animasi bergerak sendiri. Itu lebih rapi di event sheet tersendiri gitu. Terlebihnya kayak gitu ya. Biasanya aku makainya kayak gitu kalau misalnya dia mengandung banyak sekali perbedaan antara scene satu dengan scene lain gitu. Nah, terus cara penggunaannya seperti apa? Cara penggunaannya sangat gampang sekali. Jadi di sini aku sudah punya game kedua. Jadi game layout kedua di mana sama aja ya. Yang penting fungsi ininya, fungsi utama gamenya tuh sama. Tapi di sini background dan tulisannya ini aku bedakan. Terus event sheetnya belum ada, Jadi kalian bisa langsung aja kalian klik di kanan di sini, tambahkan add event sheet. Nanti kalian tambahkan game 2. Nah, terus nanti kalian di sini langsung klik kanan. Nanti ada di sini tulisannya include event sheet. Jadi langsung kalian add-kan aja global event sheet. Nah, ini sudah terhubung dengan fungsi global dari event sheet tersebut. Jadi fungsi global event sheet di sini adalah cuma satu ya, karena sebagai contoh yaitu adalah fungsi untuk sentuh tadi. Nah, jadi terus kita hubungkan ke layout kita. Nah, pada dasarnya kalau misalnya kalian buat layout baru, misalnya kalian bisa add layout kan, itu nanti ada pilihan add event sheet atau don't add event sheet atau cancel. Jadi kalian bisa pilih nanti kalau misalnya mau buat itu langsung add event sheet aja biar lebih mudah, atau misalnya mau pakai fungsi global kalian bisa langsung aja don't add event sheet gitu. Nah, kita karena di sini sudah buat event sheet tersendiri, jadi kita langsung hubungkan game layout 2 ini. Kalian bisa klik dulu di sini, nanti lihat di sebelah kiri ada layout properties ya. Ada properties. Nanti kalian bisa pilih dengan game 2. Nah, seperti itu. Di game 2 nanti kalian bisa atur lagi spesifik seperti yang kalian mau gitu. Misalnya jadi seperti ini di sini aku kasih contoh dia everything, dia bergerak dan lainnya. Ini spesifik khusus untuk di layout ini aja gitu. Jadi penggunaan global event sheet ini sangat bermanfaat kalau misalnya punya lebih spesifik atau punya fungsi global seperti sentuh button atau kayak musik atau kayak transisi gitu ya. Itu lebih diutamakan pakai gini. Jadi kalian nggak perlu untuk buat satu persatu gitu fungsinya. Jadi kita coba run, dia gamenya tetapnya jadi seperti ini. Nah, jadi tanpa terganggu yang layout sebelumnya seperti itu. Yang keempat yaitu penggunaan unique ID ya, unique ID. Tadi seperti yang ku notice di bagian pertama yaitu tentang penggunaan frame button. Nanti bisa dia pakai compare frame button ya. Nah, di sini lebih spesifik yaitu menggunakan unique ID ya. Untuk video pembahasannya lebih lengkapnya kalian bisa lihat di video ini ya. Video ini aku kasih juga card di ujung sini atas ya, pokoknya di ujung kiri atau kanan, pokoknya di ujung atas. Kalian bisa cek aja di situ. Jadi di sini aku bahas singkat aja bagaimana cara penggunaan dasarnya. Oke, untuk contoh sederhananya seperti ini ya. Jadi di sini aku udah punya 3 button. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh ada 2 button yang bentuknya atau frame-nya sama ya, frame-nya sama. Jadi di sini kalian bisa lihat kalau misalnya kalian perbandingin frame, itu sama frame-nya sini. Tapi kalau misalnya kalian lihat unique ID-nya itu berbeda loh ya. Jadi di sini pertama yang atas tuh 74, yang bawah itu 75. Ya, terus yang benar-benarnya ini dia 76. Nah, jadi gimana cara penggunaan unique ID itu? Jadi kalian bisa langsung di sini. Di sini kalau kalian lihat, di sini aku pakai fungsi sentuh button exit ya. Ini namanya button exit seperti kalian lihat. Ini namanya button exit ya. Button exit ini aneh banget. Kita kasih button exit. Text off lagi. Button exit seperti ini. Kalian lihat di sini aku sudah perbandingin compare-nya unique ID-nya ya. Jadi unique ID-nya kalau misalnya kalian nggak tahu caranya, kalian bisa langsung klik C ya, tambahkan kondisi baru ya. Terus button exit, terus UID ya dia. Dia bukan, kalau di sini bukan ID, bukan UID dia kalau singkatannya, tapi dia pakai unique way ya, unique gitu. Jadi langsung kalian klik di sini. Nanti kalian bisa langsung bandingin unique ID mana yang tadi. Di sini contohnya 75 ya, 75. Nah, 75 seperti itu. Jadi penggunaannya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat di sini fungsinya adalah, jadi kalau misalnya kita nyentuh button exit, artinya kita nyentuh di antara tiga-tiganya ini ya, kita nyentuh, dia
bakalan manggil suara. Nah, itu fungsi yang dia global, maksudnya fungsi yang bisa keseluruhan aktif di button-button tersebut gitu kan. Nah, tapi yang lebih spesifiknya apa? Jadi lebih spesifiknya misalnya kita tekankan button dengan unique ID 75, dalam artian di sini 75 adalah ini button exit yang tanda X, artinya kita mau nutup layernya kan. Jadi kita bikin UI keluarnya di invisible, itu fungsi spesifik. Terus ini yang unique ID yang 76 itu fungsinya untuk menutup aplikasi kita. Jadi kita memanggil fungsi fading out, terus wait 1 detik, terus di close ya. Pokoknya untuk yang lebih jelasnya kalian bisa lihat aja di ujung sini ya. Pokoknya yang untuk masalah unique ID, soalnya sudah aku buat videonya terpisah. Oke, yang kelima yaitu penggunaan family. Oke, jadi family ini maksudnya apa sih? Jadi family ini artinya keluarga ya, pada dasarnya dia keluarga, atau kita bisa panggil dengan kumpulan objek-objek yang sama gitu ya. Jadi pada dasarnya tadi yang di part pertama yang bagian pertama yaitu penggunaan frame yang sama. Tapi kalau yang di sini itu misalnya contohnya di sini ya, aku tuh punya 5 ikan. Jadi punya 5 ikan di sini dengan fungsi yang sama, pergerakan yang sama, tapi dia beda-beda ya. Maksudnya di sini dia punya badan yang sama, tapi dia nanti geraknya beda-beda. Nah, gitu. Terus masing-masing objeknya ini dia itu sudah punya animasi sendiri. Nah, gimana caranya kita mempersikat mereka ini untuk memiliki pola gerak yang sama, tapi kita bisa atur dia nanti menggunakan action gitu. Jadi fungsinya family itu nanti dia menggrupkan sebuah banyak objek kayak gini. Misalnya di situ objek-objek sendiri sudah punya sendiri-sendiri, masing badan-badan sendiri. Nanti kita gabungkan, tapi kita bisa atur dengan memiliki ciri-ciri kesamaan yang sama gitu misalnya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, kalian lihat ya. Di sini gameku yang ini game lama banget ya, sudah ya, masih tahun 2016 misalnya. Nah, dia bergerak seperti ini sama ya, sama semua ininya. Jadi pergerakannya sama, terus nanti punya behavior yang sama, naik turunnya sama seperti kalian lihat di sini. Nah, itu cara mudahnya adalah menggunakan family. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan family, Bang? Jadi seperti yang kalian lihat di sini, family ini cuma bisa digunakan untuk konstruk yang berbayar ya. Nah, oke, jadi seperti yang kalian lihat di sini itu, kalau misalnya aku klik 2 kali ya, aku klik edit, maksudku kita edit. Nah, di sini kalian bisa langsung ada edit objek, maksudnya tambahkan objek mana yang mau dimasukin keluarga itu gitu. Nah, kalau misalnya kan nggak tahu cara buatnya, kalian bisa klik kanan, nanti add family. Nah, nanti kalian tambahkan bubble 1, bubble 2, bubble 3, misalnya contohnya seperti itu ya. Terus kalian pengen di bubble itu namanya ini kumpulan bubble. Terus lebih spesifiknya kalian bisa langsung tambahkan di sini behavior. Misalnya kalian tambahkan sign seperti itu dan lain sebagainya. Di sini kalian atur, pokoknya intinya sama kayak instant variable atau nanti kayak drag and drop, itu sama. Kalian bisa masukin di sini. Intinya kalian itu dapat pengelompokan objek nanti dengan behavior atau instant variable yang sama. Jadi kalian bisa lebih mudah mengaksesnya gitu, Nah, oke. Untuk mungkin penggunaannya kalian bisa langsung kayak gini. Jadi di sini aku mungkin melihatkan yang di ikan ya. Yang di ikan ini aku itu sudah punya di dalamnya itu aku sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 ikan. Terus di dalamnya itu ada behavior, sign, bullet, sama let twin. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat di sini ada fungsi untuk munculin ikan dalam artian untuk munculin ikan. Nah, yang di sini adalah langsung spawn ikan. Jadi kalau misalnya di sini kalian lihat ini create object ikan. Jadi dia langsung nyepawn ikan. Nah, ikannya nggak tahu yang mana, dia langsung ngambil random. Jadi misalnya di ikannya di sini ada 10 ikan, jadi dia nanti milih ikan mana yang mau spawn gitu, mau spawn duluan. Misalnya nanti spawnnya merah, atau nanti dia randomnya dapat merah lagi, dia nanti spawnnya yang merah gitu. Terus kalau misalnya mau ngatur ininya, fungsinya kalian ya tinggal pakai action sendiri ya gitu ya. Pasti kalian tahu lah kalau yang kayak gituan mah. Nah, gimana menurut kalian? Sudah mempercepat pengerjaan kalian atau masih lambat gitu ya? Pada dasarnya sebetulnya cara-cara tersebut aku pakai untuk di game-gameku ya. Jadi dia prosesnya lebih cepat. Cuman ya tetap aja kalian harus coba sering-sering nyoba dalam membuat game.
Karena pisau itu makin diasah makin tajam ya. Jadi kalian bisa mengasah diri kalian untuk semakin terbiasa dengan fungsi-fungsi dan event sheet yang ada di Construct 2 atau di Construct 3 gitu. Nah, kalau kalian punya saran atau punya cara yang lebih cepat, silahkan kalian komen aja di kolom komentar di bawah. Nanti bakalan kita bahas di part selanjutnya. Oh ya, mungkin di part ini mungkin agak kurang ya kalau misalnya nanti aku nemu cara lagi yang lain, mungkin aku akan bikin part kedua gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. See you on the next video. Dadah, bye bye. Thank you.